mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sedang bersuka, bersuka cita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Tuhan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena pada hari ini ya Tuhan kami dipertemukan dalam ibadah fakultas pada bulan Maret. Biarlah ya Tuhan ibadah ini mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah ibadah ini dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu dan kami boleh mengikuti ibadah ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, pimpin ibadah ini agar bisa berakhir dengan baik. Haleluya, amin. Kasih Tuhan begitu besar, bahkan kekudusannya tak tertandingi. Mari saat ini kita datang untuk menyembahnya. Kita memandang dan menyembahnya, kita rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kekudusan dan kehadirannya. Mari kita menyembah Tuhan kita nyanyikan pujian, diam di hadirat-Nya.
Mari saat ini kita diam di hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang patut disembah, Allah yang selalu kami puji, Allah yang kami selalu muliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal baik yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Tak putus-putusnya ya Tuhan, kami mengucap syukur serta mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Saudaraku, dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali masih berkompromi dengan dosa. Kita lupa dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita lebih senang mengikuti keinginan daging daripada mengikuti keinginan Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, mari saat ini kita secara pribadi mengakui dosa kita dan pelanggaran yang kita lakukan agar Tuhan mengampuni. Mari kita berdoa. Masih dengan sikap berdoa, kita nyanyikan pujian kembali padamu. Memiliki kepuasan diri tiada terasa, telah pergi meninggalkan Engkau sendiri, tak peduli lagi. Aku seperti bunga yang kering, yang berguguran di terpa angin. Sejuta hasrat kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, datang merendahkan diri, serta tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Tadi ya Tuhan, kami sudah mengaku setiap salah dan dosa kami. Biarlah Tuhan lihat hati kami. Tuhan selidiki kami ya Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali menyakiti hati sesama kami,
bahkan kami seringkali menyakiti hati Engkau. Untuk itu ya Bapa, ampuni kami, suci kuduskan kami agar pada hari ini kami dilayakkan untuk ibadah di ibadah fakultas ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena Engkau telah mengampuni setiap salah dan dosa kami lewat dari pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami yakin dan percaya bahwa kami telah dimenangkan, kami telah dihapuskan dosa-dosa kami. Kami sudah merdeka. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan dosa kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, berbicara tentang tema fakultas di ibadah fakultas ini, menurut saya ini adalah tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena saya pun secara pribadi masih bingung untuk memilih antara pilihan studi atau pelayanan. Dan mungkin kita semua juga merasakan hal yang sama. Untuk itu, kita akan membahasnya dalam ibadah fakultas saat ini, dan tentunya saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh seorang pembicara yang luar biasa dan tentunya akan membantu kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan tentang studi dan pelayanan. Langsung saja saya perkenalkan pembicara kita saat ini, ada Kak Geri Tiko Lembang SSI atau biasa kita panggil dengan sebutan Kak Geri. Beliau adalah alumni UPK MKF MIPA dari jurusan Fisika, dan beliau sudah memiliki seorang istri dan dikaruniai seorang anak. Serta beliau sekarang bekerja sebagai guru di Sekolah Prisma Manado. Nah, selamat sore Kak Geri. Ya, shalom, selamat sore deh. Suaranya kedengaran dengan jelas? Halo, shalom, selamat sore. Oh, mungkin ada gangguan ya. Ya, shalom, selamat sore. Kedengaran suaranya? Shalom, selamat sore Kak. Oh ya, teman-teman yang lain yang ada mungkin semuanya bisa mendengarkan dengan jelas ya. Mungkin karena teman-teman yang ada di sekretariat atau di tempat pelaksanaan ibadah secara langsung ini, mungkin tidak ada gadgetnya ya, jadi tidak bisa kedengaran dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang menyapa dulu ya untuk teman-teman semua yang bergabung saat ini sebelum dikembalikan kepada MC. Saya melihat sih ada banyak yang bergabung, dan kalau Kak tadi disampaikan tidak sendiri, Kak pikir juga memang benar bahwa saat ini sebagai alumni tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa alumni yang bisa saya lihat di Zoom ini. Ada dosen juga, pembina pelayanan kita ya, ada Kak Navel di sana. Selamat bergabung Kak Navel. Juga ada yang saya bisa lihat ada Patricia Pinentuan, biasanya bersama dengan suami, Kak Andika Keuwo ya, Ketua Jaringan Alumni Pelayanan juga. Dan juga beberapa alumni yang lain, mungkin karena keterbatasan saya, yang tidak bisa sebutkan satu-satu, ya, karena maklum sudah lumayan tua juga ya, 2012 saya selesai, jadi beberapa alumni yang di bawah yang sudah tidak Kak bisa jangkau. Oh ya, ada juga Bapak Marianus ya, Benar Marianus tadi kalau tidak salah. Oh ya, betul. Ya. Oke, banyak yang bergabung, bisa kita sharingkan juga sama-sama untuk terkait dengan topik atau tema ibadah yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu, saya kembalikan kepada penuntun acaranya ya. Apa kabar Kak Geri? Ya, sehat puji Tuhan. Puji Tuhan Kak. Senang sekali ketika saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk menjadi MC dan Kak Geri sebagai pembicaranya. Nah Kak, berbicara tentang studi atau pelayanan, kan kita sebagai mahasiswa masih bingung dalam memilih antara studi atau pelayanan. Dan mungkin teman-teman saat ini juga masih merasakan hal yang sama. Untuk itu, saya dan teman-teman semua yang hadir pada saat ini rindu untuk mendengarkan pendapat dari Kak Geri. Dan mungkin ada sharing yang bisa Kak Geri bagikan untuk kami. Namun Kak, sebelum itu alangkah baiknya kita awali dengan doa untuk meminta tuntunan dari Roh Kudus.
Dan doa diminta kesediaan dari Kak Geri. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di waktu ini di mana kami akan mengakhiri minggu kami sebagai mahasiswa ataupun sebagai pengajar. Namun Engkau mengizinkan kami untuk kemudian berkumpul lewat media ini bersama-sama, kami beribadah, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Roh Kudus yang menjadi bagian kami, sehingga kami kemudian dapat mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki lewat pembicara yang akan disampaikan dalam ibadah ini. Berkati pembicara, kiranya dapat berkata-kata dengan sederhana, mudah untuk dimengerti, hingga kami kemudian dapat mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, teristimewa dalam tugas kami dan panggilan sebagai mahasiswa yang juga mau melayani untuk membantu mengenapkan amanat agung. Makasih Tuhan Yesus untuk waktu ini, kami menyerahkan waktu ke depan, karena kami percaya Engkau akan menyertainya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjut ya Kak untuk topik yang tadi. Jadi bagaimana pendapat Kak Geri sendiri mengenai tema yang sudah diangkat pengurus untuk ibadah fakultas di bulan Maret ini? Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Untuk lebih enaknya lagi ya, Kak, akan menyapa Adek dengan panggilan apa ini, Dek? Sisil, Kak. Sisil, ya oke. Sisil ya. Sisil, kita ketemu lagi. Terima kasih kepada UPKM MIPA yang telah mempercayakan Kak kembali untuk menjadi pembicara kesempatan saat ini. Waktu Martin menghubungi dan memberikan tema ini adalah tema yang sangat menarik, dan saya percaya juga alumni-alumni yang hadir pada kesempatan saat ini juga pasti mengalami dan pernah merasakan bagaimana di posisi harus memilih antara studi dan untuk pelayanan ya, atau bahkan juga teman-teman yang saat ini sementara melayani di UPKM MIPA ini menjadi salah satu pertanyaan atau masih menjadi salah satu hal yang terus digumuli sampai saat ini. Nah, tema yang menurut Kak sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, dan ketika Martin menghubungi untuk bentuk ibadahnya, katanya Kak, kita akan buat dalam bentuk talk show. Nah, oleh karena itu saat ini sih Kak, tidak hanya sendiri saja yang akan membagikan bagian ini, Kak juga akan meminta pendapat teman-teman semua, adik-adik semua yang mengikuti ataupun para senior, para alumni yang mengikuti, membagikan dan men-sharingkan pengalaman mereka untuk lebih memperkaya kita dalam memahami maksud Tuhan dalam tema-tema ini ya. Jadi tidak terbatas saja pada kita berdua ya, Cecilia, komunikasinya bisa lewat dengan teman-teman juga. Bahkan kalau kalian lihat ada juga rekan guru di Prisma yang bergabung sama-sama di ibadah kali ini juga. Jadi kita bisa berdialog bersama-sama untuk saling memperkaya ya, untuk kita semakin memahami kehendak Tuhan bagi kita lewat topik ini. Nah, tapi sebelum Kak lanjut, saya ingin bertanya, apakah sekarang semester genap ya? Apakah ada semester 2 yang bergabung pada bersama-sama dengan kita? Boleh raise hand kalau ada semester 2? Ada ya? Oke, ya. Berarti kurang lebih semua teman-teman yang bergabung di sini adalah adik-adik yang sudah terlibat dalam kelompok pemuritan atau sudah terlibat dalam pelayanan ya, pelayanan kampus. Oke, supaya bisa kita para alumni juga bisa lebih memahami audiensnya kita saat ini. Dan kalau di tempat Kak sini lagi hujan lumayan deras ya, lumayan deras, dan teman-teman mau bergabung di waktu-waktu seperti ini, ada semester 2. Oke, terima kasih ya ini Lydia. Oh ya, selamat bergabung ya adik-adik. Wah, luar biasa. Di waktu-waktu di mana teman-teman yang lain mungkin sementara istirahat, tidur ya, habis kuliah mungkin sudah capek, tapi teman-teman mau meluangkan waktu untuk bergabung bersama-sama. Wah, Tuhan kiranya memberkati. Dan di masa pandemi ini kita semua beradaptasi ya, termasuk juga ibadah. Saya tidak tahu posisi masing-masing kita, tapi yang tidak mengaktifkan kamera, ya, tapi saya percaya bahwa kita semua akan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Nah, oke. Nah, terkait dengan topik ini, Kak ingin men-share sesuatu, dan Kak berharap teman-teman dapat di kolom chat dapat menjawab pertanyaan ini ya. Nah, bagian ini. Kak ingin menuliskan 3 bagian.
Saya kasih huruf saja supaya tidak ada interpretasi bahwa itu adalah perankingan. Jadi saya ingin menuliskan tiga bagian di sini. Yang pertama adalah Tuhan, atau kita katakanlah pelayanan. Pelayanan. Kedua, keluarga. Keluarga. Yang ketiga adalah studi. Studi, atau bagi kita yang bekerja berarti adalah pekerjaan. Pekerjaan. Nah, di antara tiga bagian ini, poin A, B, dan C, menurut teman-teman semua yang hadir pada ibadah saat ini, jika kita kemudian akan diminta untuk menjawab urgenitasnya atau hal yang mau kita dahulukan atau yang paling utama bagi kita, maka kita akan memilih huruf apa yang menjadi pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya kalau kita mau pilih Tuhan, berarti kita tulis di Zoom chat kita A yang pertama, atau misalnya studi yang kedua, berarti A, C, dan B. Seperti itu ya. Atau misalnya kita pilihnya keluarga yang pertama, maka yang menjadi prioritas atau yang kita pikir paling utama, maka kita tulisnya B yang pertama, dan seterusnya. Oke, saya pikir instruksinya mungkin boleh ya, cukup jelas ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, di antara tiga bagian ini, tolong teman-teman tuliskan di Zoom chat kalian, apa yang menjadi hal yang harusnya idealnya menjadi sebuah prioritas kita yang paling utama di antara tiga bagian ini. Oke, kalian menunggu ya. Bagi yang tempat menuliskan, silakan tolong dituliskan di dalam kolom chat saja ya. Tuhan atau pelayanan, keluarga, studi atau pekerjaan. Oke. Nah, udah ada yang chat ya. Oke, mudah-mudahan suaranya terdengar dengan jelas ya. Nanti coba kasih dekat mic-nya. Gimana? Sudah dituliskankah di kolom chat? Jadi oke, terima kasih Rifani, oke Nadia, Elsie, terima kasih atas partisipasinya ya. Oke, oke Anggraini. Saya percaya juga yang lain pasti akan segera menulis sementara menulis. Ada yang direct, oke. Kak Patricia juga, iya. Dan saya lihat dan kalau kita melihat bersama bahwa semuanya rata-rata dalam ya ada dari ibu guru Cici. Maunya sih urutan pilihannya A, B, C, tapi realitanya. Nah, poin ini yang Kak ingin bahas sebenarnya. Semua melihat dan berpikir dan percaya bahwa idealnya yang menjadi urutannya, yang menjadi prioritas kita harusnya adalah Tuhan untuk pelayanan ya. Kemudian keluarga dan studi. Semuanya rata-rata ABC. Nah, kalau Mem Cici saya panggil kayaknya menjadi keluarga, Tuhan, lalu studi atau pekerjaan kalau case-nya Mem Cici. Nah, ini yang ideal menurut kita. Namun realitanya bukankah tidak seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan ini yang kemudian kita lihat. Ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa tema ini perlu diangkat kembali. Perlu diangkat kembali untuk kemudian menyegarkan kita kembali. Kita semua sudah tahu bahwa idealnya adalah seperti itu. Namun caranya gimana untuk capai ke posisi yang ideal itu? Ya, misalnya ketika kita sementara dalam pelayanan, lalu keluarga ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, case-case seperti ini pasti pernah dialami oleh beberapa alumni juga atau beberapa teman-teman yang saat ini sementara dalam pelayanan. Namun sebelum kita lanjut ya menjawab pertanyaan itu, kita akan membaca dulu beberapa ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita dalam ibadah kita saat ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Ini semua kita sudah sering baca ya, atau kita jadikan ayat hafalan bagi kita bahwa
kita ingin bahwa setiap perbuatan kita, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti juga halnya dalam studi kita ya, kita perbuat sepenuh hati seperti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang mendasari kita akan tema ini ya. Jadi cukup jelas sebenarnya di dalam dua bagian firman Tuhan yang kita bisa lihat saat ini. Oke, sebelum lanjut, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan topik ini, bisa saja ya teman-teman langsung tanyakan. Karena menurut MC bentuknya sih talk show ya, Sisil ya. Oke, itu mungkin Sisil sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, kita dengarkan dulu lah beberapa pertanyaannya. Bisa ditujukan ke Kak nanti, atau juga alumni-alumni lain juga yang bergabung, bisa sharing pengalaman mereka ya. Kak, kembalikan ke Sisil dulu. Ya, silakan deh. Jadi Kak, tadi berkaitan dengan ayat yang sudah Kak bagikan, mungkin Kak bisa sharing mengenai ayat yang sudah Kak bagikan, apa hubungannya dengan studi atau pelayanan? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat baik ya. Nah, saya share lagi ya yang tadi. Yang pertama, kita akan lihat sama-sama dulu Kolose 3 ayat 23 tadi. Bilang seperti ini, bahwa apapun yang kita lakukan, kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi sebenarnya ketika kemudian kita melayani, kita ada dalam pelayanan di kampus, ataupun kita sementara studi, sebenarnya kita tidak perlu mendikotomikan atau kita perlu membagi bahwa kalau kita lakukan ini agak salah atau ini yang lebih baik sebenarnya untuk dilakukan. Kalau kita memahami bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita berorientasi sepenuhnya bahwa kita lakukan ini demi untuk atau seperti kita lakukan kepada Tuhan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka itu juga merupakan bagian daripada pelayanan kita. Demikian juga dengan studi kita ya. Ketika kita melakukannya dengan baik, maka orang-orang juga akan melihat, melalui studi kita orang-orang bisa melihat ada pribadi Kristus di dalam kita. Jangan sampai kita katakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus, namun dalam studi kita, dalam kita belajar, kita tidak memperlihatkan bagian itu. Atau orang-orang tidak bisa menjadi contoh dalam tingkah laku yang kita lakukan waktu kita studi. Waktu ujian misalnya, Kak Nafol kasih ujian. Oh, Kak tahu, oh ini anak UPK nih, ini anak pelayanan nih. Tapi ternyata waktu ujian menyontek lah misalnya, kan nggak menjadi contoh, gitu ya. Nah itu contoh-contoh kecil daripada hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain. Orang-orang harusnya bisa melihat bahwa kita adalah betul-betul orang mahasiswa atau orang yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya, sehingga dalam kegiatannya pun, dalam studinya, dia melakukannya dengan baik. Bukan selalu kebut semalam ya, ujian besok belajarnya hari ini gitu ya, sehingga hasilnya kurang baik dan berlindung di bawah alasan pelayanan. Oh, kita kok karena ada mau pelayanan, jadi sunyi tidak belajar. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sering sekali kita dengar. Gitu. Nah, atau gini teman-teman, ini juga yang kalau sepanjang dalam pelayanan di kampus juga yang Kak lihat ya, ini adalah dinamika-dinamika yang kita alami dalam pelayanan kampus. Nah, misalnya orang tua tidak mendukung. Jadi dalam pelayanan kampus kita ingin melayani dengan maksimal, namun orang tua tidak mendukung kita.
Mau bagaimana dong Kak kalau seperti itu? Nah, bahkan ada juga yang sampai ekstrimnya, ada yang orang tua yang tidak mau teman-teman ikut pelayanan kampus, takutnya teman-teman terlibat dalam ajaran sesat gitu ya. Pernah ada juga Kak dengar ceritanya seperti itu. Jangan pelayanan, nanti wanita terlibat dalam ajaran yang salah, ajaran sesat. Ya gitu ya. Atau ada yang berpandangan bahwa pelayanan ini nanti menghambat studi. Nah, ada juga yang berpandangan seperti ini. Kalau aktif melayani, nanti studinya terlambat, gitu. Kalau aktif dalam pelayanan, nanti kalian tidak selesai tepat waktu. Nah, apakah ini tepat? Atau mungkin ada juga yang berpandangan, oh kita harus belajar teologi betul-betul baru harus melayani. Jadi kita nggak usah melayani, biarkan orang yang belajar teologi, yang khusus dalam bidang teologi, yang harus melayani. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang ada di dalam yang Kak sering temui atau dengar ketika terlibat dalam pelayanan kampus. Poin-poin lainnya mungkin teman-teman yang saat ini sementara terlibat lebih kontekstual ya, teman-teman yang lebih kontekstual dalam hal ini mungkin bisa menambahkannya. Kira-kira apa saja yang menjadi dinamika-dinamika ketika teman-teman ingin melayani dengan maksimal di kampus dan saat ini teman-teman alami ya, atau rekan-rekan kakak-kakak alumni juga sementara alami. Nah, kalau Kak ingin bertanya kepada teman-teman pengurus UPK yang saat ini sementara terlibat aktif dalam pelayanan di UPK, kira-kira apalagi sih yang teman-teman alami yang dalam pelayanan ini yang teman-teman rasa memberatkan teman-teman dalam pelayanan? Yang boleh mau sharing saat ini? Ya. Ada? Atau mungkin dari kakak-kakak alumni? Nah, kayak ingin menyapa dulu Kak Patricia. Kak Patricia mungkin bersama dengan Kak Andika juga, yang pernah Kak Patricia alami dalam pelayanan di kampus yang kemudian dapat menghambat pelayanan kampus, kira-kira pelayanan waktu Kak Patricia melayani yang bisa di-sharingkan apa-apa Kak Patris? Mungkin bisa di-sharingkan saat ini. Atau Kak Andika? Shalom Kak, Ya, bisa dapat dengar? Ya, bisa Kak. Oke. Kalau ingat kita tuh hari yang mungkin membekas ketika pelayanan kampus dulu, karena ya biasa anak kalau bakos dulu, jadi tiap minggu pasti itu mesti pulang, karena tiap minggu mesti ambil doi for 1 minggu ke depan, jadi seperti itu kan. DP hambatan itu karena ada pelayanan, jadi seringkali nggak bisa pulang rumah, karena ya orang tahu bersama kalau UPK biasanya ada door to door hari Sabtu atau hari Minggu, baru kemudian orang nggak bisa pulang rumah, sehingga ya seringkali itu menghambat pulang rumah untuk ambil uang ke orang tua, sampai ya bisa dikatakan juga DP hambatan dalam hal keuangan seringkali. Itu sih Kak. Kalau misalnya hambatan orang tuanya nggak kasih, ya itu sih bukan mau bilang juga so biasa, tapi memang selalu ada seperti itu di teman-teman satu angkatan juga, banyak yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, walaupun hambatan-hambatan itu ada, tetap pada akhirnya setia hingga akhir. Contoh saja kita angkatan Ceril kan contoh, dia seringkali mesti dapat suruh pulang, dia nggak punya kendaraan, jadi ya bagaimanalah orang pengurus yang saling baku bantu supaya hambatan-hambatan yang ada itu ada DP solusi. Gitu Kak, thank you. Oke, terima kasih Kak Patris telah berbagi dengan kita. Alasan dari Kak memunculkan bagian ini nanti sebentar Kak akan kasih tahu ya. Namun sebelumnya kita dengarkan sama-sama dulu pengalaman daripada senior kita Kak Navel. Kalau Kak Navel bisa men-sharingkan selama pelayanan di kampus sebagai mahasiswa ya,
dulu karena konteksnya mereka masih mahasiswa. Kira-kira ada kendala-kendala apa yang Kak Navel alami dalam pelayanan Kak di kampus? Kalau boleh Kak Navel berbagi dengan kita. Iya, makasih Gary atas kesempatan. Jadi memang zaman-zaman kita kuliah dulu banyak sekali hambatan terkait pada dasarnya sih terkait manajemen waktu gitu. Karena waktu itu kita aktif di UPK, terus jabat ketua HMJ, terus aktif juga di pelayanan yang lain, terus pernah anggota DPM. Nah, juga dengan disibukkan dengan tugas-tugas kuliah. Hanya saja betul yang Gary sampaikan tadi, bahwa kita nggak boleh pisah-pisahkan gitu antara kuliah, antara pelayanan. Jadi kita memang harus totalitas untuk semuanya gitu. Jadi prinsip memanage waktu itu sangat penting dan kita belajar itu di UPK dulu dan akhirnya kebiasaan itu terbawa sampai ketika kita sudah di dunia kerja saat ini. Seperti itu. Kayak sekarang kita lagi lanjut studi S3 dengan tugas yang begitu banyak, tapi sambil juga menjabat sebagai sekretaris yayasan gitu. Yang sekarang yayasan kita sementara membangun sekolah gitu. Jadi namanya Sekolah Menara Perlindungan yang lagi berkembang gitu. Jadi lagi pegang yayasan, terus di pelayanan juga di gereja sebagai sekretaris jemaat. Jadi memang banyak sekali, juga sekretaris yayasan. Jadi banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Hanya saja kita berpikir kalau kita tidak punya pengalaman dulu memanage waktu di UPK, mungkin kita tidak bisa mengambil tanggung jawab itu sekarang. Dan makanya untuk adik-adik yang sekarang masih ada digabung dalam pelayanan UPKMK, ini sudahlah waktu yang tepat gitu. Inilah kairos Tuhan yang Tuhan kasih buat orang semua untuk bagaimana orang belajar sama-sama tinggi IP dan tinggi iman gitu kan. Jadi harus tinggi keduanya, jangan hanya salah satu yang tinggi. Itu sih saja dari saya, Gary. Betul tadi Gary bilang kalau ada yang kita pe kelas terus ada yang terlambat, bilang oh kita ada pelayanan, oh kita lebih kesini lebih bisa itu. Dan banyak yang pernah mengalami itu, oh benar kita kan ada bikin tugas karena ada pelayanan di UPK. Kita lebih bisa itu nilai. Karena kita pikir ya orang harus jadi teladan seperti yang Gary sampaikan tadi. Ya, makasih Gary. Ya, terima kasih Kak Navel untuk kesaksian dan pengalaman sharing yang diberikan kepada kita. Juga dari Kak Navel dan Kak Patris tadi telah menjawab juga alasan kenapa Kak ingin menunjukkan kepada kita slide ini kepada teman-teman yang saat ini ingin melayani, terlibat pelayanan di kampus, juga agar supaya pelayanan kita maksimal. Dan Kak Navel, Kak Patricia telah menyampaikan pengalaman mereka, dan di tengah-tengah kendala-kendala yang mereka hadapi, mereka menemukan satu hal yang atau mereka kemudian dibukakan jalan, bahkan diajari, kalau kasus misalnya Kak Navel, sebuah hal yang bisa mendorong mereka sampai menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, lewat pelayanan dulu yang mereka lakukan. Kalau dari Kak Navel manajemen waktu diajari, Kak Patricia, dari Kak Patricia kita bisa belajar bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan problema-problema yang mereka alami. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Navel tadi juga, bahwa ketika kita kemudian terlibat dalam pelayanan di kampus ini, kita jangan menjadikan itu sebagai topeng, sebagai alasan kita untuk membuat studi kita tidak bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang lain. Nah, dan dari yang Kak Navel dan Kak Patricia sharingkan tadi, ada satu bagian juga yang kita bisa belajar bahwa di dalam pelayanan yang mereka lakukan memang akan ada harga yang harus dibayar dalam pelayanan tersebut. Misalnya, agar supaya studi kita bisa berjalan dengan baik dan kita tetap bisa melayani, maka kita perlu memberikan waktu yang lebih dibandingkan dengan mungkin yang teman-teman lain kita berikan. Mereka yang kemudian memutuskan bahwa belajar saja misalnya di kampus ya. Kita yang terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan misalnya Kak Navel tadi padat sekali ya, kita lihat aktivitasnya di kampus, di luar kampus, di gereja juga waktu itu Kak tahu, dalam pelayanan mahasiswa juga, organisasi kampus. Nah, berarti
Kak pikir bahwa pasti ada harga yang harus dibayar. Itu misalnya ke dalam studinya Kak Nafel harus belajar ketika teman-teman yang lain mungkin sudah istirahat, Kak Nafel masih belajar gitu misalnya, atau teman-teman yang lain juga saat ini sementara alami. Itu adalah bagian-bagian harga yang harus dibayar agar supaya kemudian studi kita dan pelayanan kita bisa imbangkan atau bisa berimbang. Seperti yang disampaikan juga tadi dalam ayat firman Tuhan, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatunya seperti kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan melakukan harusnya yang terbaik. Ketika dalam studi kita lakukan yang terbaik, kita belajar yang terbaik. Ketika kita pelayanan yang terbaik yang kita berikan. Begitupun juga ketika kita dipercayakan hal-hal yang lain yang Tuhan mau kita lakukan sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang muda, karena pelayanan teman-teman saya percaya bahwa bukan hanya saja pelayanan yang ada di kampus, tapi pelayanan di gereja, di masyarakat. Ini kemudian akan membuat orang-orang bisa melihat, dan seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita adalah surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ketika orang-orang bisa melihat kita dan membaca kita, wah ini adalah betul-betul mahasiswa yang melayani, mahasiswa yang terlibat dalam pelayanan, mahasiswa yang betul-betul mencerminkan karakter Kristus dan bahwa Kristus hidup di dalam dia. Ketika kita dilihat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, ini pasti saya percaya dan seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, ini akan sangat berpengaruh di dalam baik pekerjaan teman-teman ke depan ataupun pelayanan teman-teman ke depannya. Nah, apa yang mendorong kita melakukan pelayanan di kampus, atau apa yang membuat kita harus melayani di kampus? Nah, ini beberapa alasan yang Kak bisa sharingkan saat ini. Yang pertama adalah kita merespon karunia Allah kepada kita. Kenapa sih kita harus repot-repot pelayanan? Kenapa kita tidak seperti teman-teman yang lain saja, cukup datang ke kampus, belajar, pulang rumah, pulang ke kos. Mungkin kalau sudah di kos sudah nonton film Korea atau baca komik. Kalau sesudah itu ya sudah datang lagi ke kampus dan begitu-begitu ya. Kenapa sih kita harus repot-repot melayani, memberikan waktu kita, tenaga, bahkan mungkin uang dalam pelayanan kita sebagai mahasiswa di kampus? Karena kita harus merespon karunia Allah ketika kita kemudian Tuhan tangkap, kita mengerti bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan Kristus telah menyelamatkan kita. Mari kita merespon karunia Tuhan ini. Kita tidak menjadi pribadi yang egois, namun kita juga rindu agar supaya karunia Allah ini atau berkat Tuhan ini bisa kita bagikan kepada mahasiswa yang lain, kepada adik-adik yang lain, kepada setiap orang yang bisa kita jangkau dalam pelayanan kita. Nah, sebagai mahasiswa di kampus kita adalah perpanjangan Tuhan dan gereja dalam pelayanan kepada mahasiswa. Mungkin kalau banyak yang kenal ada yang namanya para church ya, lembaga-lembaga pelayanan juga yang bukan gereja yang melayani ya, ada para church. Kita adalah bagian yang Tuhan percayakan untuk melayani teman-teman yang ada di kampus. Lebih khususnya misalnya kita bicara dalam konteks UPK MKF MIPA. Salah satu visi dan misi yang ada di UPK MKF MIPA adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ada di kampus, lebih khususnya FMIPA, umumnya Unima, untuk dalam satu kali minimal seumur hidupnya mendengarkan Injil dan menerima Kristus. Itu adalah salah satu misi ya yang ada di UPK, visi dan misi yang ada di UPK. Nah, di UPK MKF MIPA juga ini saya pikir adalah salah satu lembaga pelayanan yang Tuhan pakai untuk kemudian melengkapi kita dan mengajari kita untuk kemudian bukan hanya ketika lulus nanti menjadi mahasiswa dengan gelar yang kita bawa ya, sarjana misalnya sarjana pendidikan atau sarjana sains, namun kita betul-betul bisa menjadi mahasiswa yang bisa melihat bahwa di balik gelar yang kita pegang, di balik ilmu yang kita pegang, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita perlu melakukan nanti di bidang yang Tuhan percayakan kepada kita nanti, dalam pekerjaan kita nanti, itu adalah ladang untuk kita melayani Tuhan. Sebagai guru lah misalnya, apalagi kita setiap semesternya, itu kan Nafel dosen, setiap semesternya dikirimi orang-orang yang baru, jiwa-jiwa yang baru yang bisa kita layani.
gitu. Nah, dua bagian ini mungkin dulu yang akan bisa kita sharingkan. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain atau dari kakak-kakak yang lain akan bagikan, silakan Kak, kembalikan ke MC dulu. Nah, MC dari tadi belum bertanya dapat so banyak sekali pertanyaan ini. Yang semua habis waktu belum dapat tanya. Silakan MC. Jadi Kak, tadi Kak sudah jelaskan mengenai dinamika melayani, mengenai alasan melayani, dan ada satu poin yang sangat menarik, yaitu orang tua tidak menyetujuinya. Karena saya secara pribadi sedang mengalami hal seperti itu. Nah, jadi Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Geri secara pribadi karena menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, menurut Kak Geri sendiri, hal mana yang paling utama menurut Kak Geri? Entah itu pelayanan, keluarga, atau pekerjaan yang Kak Geri jalani sekarang? Ya, wah pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang sulit. Nah, apa yang paling utama itu yang Kak tanyakan kepada teman-teman tadi dan sekarang dikembalikan ditanyakan kepada Kak. Nah, kalau teman-teman kemudian menyimak apa yang telah dipaparkan atau di-sharingkan tadi, bahwa di antara ketiga bagian ini, ketika kita melihatnya, ketika kita melihatnya dalam sudut pandang bahwa kita melakukan segala sesuatu demi Tuhan, maka yang utamanya yang seperti yang teman-teman idealkan adalah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi yang pertama dan utama tentunya adalah Tuhan. Keluarga kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Studi kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi ini sebenarnya tiga bagian ini kita lakukan semuanya, kita berfokus semuanya, kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Gitu. Jadi yang utamanya tentu adalah Tuhan, dan kita kemudian menyadari bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini dalam kapasitas kita sekarang ini. Kalau Kak sudah sebagai seorang suami, seorang ayah, dan juga dalam pekerjaan, maka sebagai suami Kak harus menjadi suami yang seperti yang apa yang Tuhan harapkan Kak lakukan bagi istri Kak, juga sebagai ayah bagi anak Kak, juga sebagai guru. Nah, di sini ada rekan guru juga. Jika kemudian dalam tugas pekerjaan Kak tidak menjadi berkat, maka Kak tidak mempermuliakan nama Tuhan. Gitu. Kalau misalnya yang adik katakan tadi, yang tanyakan tadi misalnya, wah orang tua nggak mendukung. Nah, nggak mendukung ya. Mungkin kita bisa menjelaskan kepada orang tua tentang pelayanan ini. Atau di case-case yang pernah Kak lihat, misalnya mengundang teman-teman untuk bersama-sama melayani di rumah orang tua bahkan. Untuk melayani kita, kerinduan kita adalah keluarga kita, orang tua kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Dan tantangannya adalah ketika kita mempi keluarga kita sendiri, itu jadi sebuah tantangan. Nah, case-case yang pernah kemudian kealamin teman-teman kakak-kakak yang lain alami juga mungkin kami untuk membuat orang tua mendukung pelayanan kami, orang tua maksudnya pasti baik kepada anak-anaknya. Mereka mungkin melihat bahwa pelayanan ini nantinya ini pelayanan seperti apa, dengan siapa kalian melayani, apa yang kalian lakukan. Dengan mendatangkan pelayanan itu dan mendatangkan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu, dan orang tua bisa lihat, oh ternyata pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan oikumene seperti ini, dan tujuannya baik, maksudnya baik, dan caranya baik, maka pasti orang tua pun akan mendukung. Kak percaya pasti orang tua akan mendukung. Beda ketika teman-teman tentunya tidak pernah menerangkan, menjelaskan hal ini kepada orang tua. Karena kita yakin dan percaya semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Gitu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, yang utama adalah Tuhan, pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya kalau kita bingkai dalam frame bahwa kita lakukan semua untuk Tuhan, maka kita akan melihat ketika kita melakukan pekerjaan kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melayani keluarga kita melakukannya untuk Tuhan. Demikian. Oh ya, satu lagi tambahan ya. Mungkin yang disampaikan Kak Napol tadi ini harus kita garis bawahi dalam bagian kita memanajemen waktu kita. Sehingga kemudian kita dapat maksimal dalam pelayanan kita, kita membagi waktu dalam keluarga. Nah, jangan sampai gini nih. Ini kita sharingkan aja ya kejadian-kejadian.
Mungkin kalau kita manajemen waktu kita kan nanti kalian udah belajar lah dari Kanafel kemarin di PRMK dari pertemuan sebelumnya tentang manajemen waktu. Teman-teman sebenarnya bisa ada di posisi harus ke keluarga dan tidak ada di kampus misalnya. Namun teman-teman oleh karena kita inginnya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain di kampus, memposisikan diri tetap di kampus, tidak memanfaatkan waktu dengan keluarga. Sehingga ketika teman-teman harus butuh betul-betul ada di kampus, keluarga mengharapkan teman-teman harus pulang nih. Sudah berapa minggu, 2 bulan kalian tidak pulang ini. Nah, harus pulang dulu untuk ketemu. Nah, hal-hal seperti itu. Kita manajemen setiap waktu kita. Nah, tahu juga ada beberapa pengurus yang sebagai pelayan juga di gereja. Namun mereka bisa, kalau di mereka sharingkan saat ini, kita akan mendengarkan bahwa bagaimana mereka bisa membagi waktu dan semuanya kembali kepada manajemen tadi, sehingga kemudian bisa memaksimalkan pelayanan dan studi mereka. Ya, mungkin itu dulu. Oke, mungkin ada yang mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh pengurus mungkin UPK atau teman-teman yang saat ini terlibat dalam pelayanan atau kakak-kakak alumni. Boleh MC diserahkan kepada mereka, mungkin ada yang ingin mereka tambahkan. Ya. Ada mungkin pengurus ingin tambahkan untuk bagian yang ini? Atau kakak-kakak alumni yang hadir? Minta maaf kalau tidak bisa sebutkan satu-satu, yang tidak bisa lihat ya. Oke, adakah? Oh ya, kalau mungkin saat ini belum ya, nanti Kak kembalikan ke MC dulu. Oh, kalau ada silakan ya. Ya, Gary, mungkin ya, Kanafel, silakan. Tambahkan sedikit ya. Jadi memang pola pemikiran kita harus kita definisikan kembali. Jadi terkait yang namanya pelayanan. Jadi banyak orang berpikir dan bahkan banyak gereja berpikir bahwa pelayanan itu hanya di gereja, sehingga gereja menjadi eksklusif dan hanya adalah sekelompok orang suci yang ada dalam suatu pelayanan, sehingga orang-orang entertainment, orang-orang yang ada di pemerintahan, orang-orang yang ada di yang ada di sosial lainnya itu nggak mau gabung dengan gereja karena hanya berpikir pelayanan itu ada di gereja. Nah, akhirnya membuat pelayanan itu jadi eksklusif dan justru tidak menjangkau jiwa-jiwa lagi. Nah, hal ini berbeda sebenarnya yang harus menjadi pemahaman kita bersama di UPK, bahwa prinsip kita atau mindset kita adalah mindset kingdom, mindset kerajaan Allah, bahwa studi pelayanan, pemerintahan, entertainment, seni, musik, semuanya itu adalah bagian dari pelayanan kita. Jadi terintegrasi dalam pelayanan kita. Makanya kalau kita berpikir bahwa yang mana yang harus kita kedepankan, ya menurut kita sama seperti yang Gary bilang, semuanya harus kita kedepankan karena itulah pelayanan kita. Karena kalau kita tidak punya mindset seperti itu, siapakah yang nanti akan melayani orang-orang di bidang seni? Siapakah yang akan melayani orang-orang di bidang pemerintahan? Harusnya kitalah yang betul-betul yang akan jadi duta-duta kerajaan Allah di sana. Kitalah representasi Allah di setiap domain kehidupan. Dan itu yang harus kita pikir bersama, bahwa studi dan pelayanan adalah hal yang baik. Makanya betul tadi Gary bilang harus ada yang namanya harga yang harus dibayar. Jadi ketika kita aktif di pelayanan, maka IP kita harus juga yang terbaik yang harus kita berikan gitu. Juga karena kita ini kan menjadi surat yang terbuka kan kata Paulus, untuk yang dapat dibaca semua orang. Jadi dulu kita punya pemikiran seperti itu. Dulu selalu kita berpikir bahwa kalau kita melayani itu ketika kita ada di depan altar. Padahal sebenarnya pelayanan itu tidak di situ mindsetnya bahwa pelayanan di orang pemerintahan, orang seni, orang pendidikan, itulah ladang pelayanan kita bersama. Jadi harus kita melayani di sana. Dan inilah tujuan UPK sesungguhnya, bahwa UPK hadir, kita digodok di UPK dan kita terjun melayani orang-orang di kampus, dan orang-orang itu akan memuridkan banyak orang, dan orang-orang itu akan menjadi duta-duta kerajaan Allah ketika mereka terjun ke dunia pekerjaan. Nah ini kita pikir, ini UPK akan
dahsyat dan akan akan melayani tempat-tempat yang gereja tidak menyentuh itu. Jadi sehingga pemahaman kita bersama bahwa gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah tembok 4 dinding, tapi gereja lah kita. Saya dan saudara adalah gereja yang Tuhan lagi utus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang skopnya kita di UPK adalah teman-teman kita mahasiswa gitu, dan ke depan memuridkan mereka. Oke, saya kira itu saja, Gary. Terima kasih buat impartasinya, Gary. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak Kanafel untuk sharingnya. Puji Tuhan sangat memberkati kita semua ya. Apa yang telah di-sharingkan oleh Kanafel tadi dan apa yang telah disampaikan. Ya, mungkin ada yang teman-teman yang lain juga yang ingin men-sharingkan. Mungkin ada juga Ner Marianus ya, Bapak Marianus bergabung bersama-sama dengan kita saat ini. Mungkin akan men-sharingkan beberapa hal terkait dengan studi dan pelayanan itu sendiri, khususnya dalam skop dalam pelayanan kampus di UPKMK FMIPA. Mungkin ada yang ingin dibagikan, Ner? Ya, baik. Selamat Bakudapa, Giri. Selamat Bakudapa. Sungguh adalah suatu berkat yang luar biasa. Teman-teman sepelayanan dulu ketemu lagi sekarang sebagai motivator di UPK MK FMIPA Unima. Kebetulan saudara Giri ini dari jurusan fisika. Ya, memang saya memang tertarik mendengar pemaparan dari Giri, teman-teman tadi dari Pak Nafel. Bagaimana mendahulukan, apakah yang harus dahulukan? Apakah Tuhan atau pelayanan, keluarga, studi? Memang tepat sekali apa yang disampaikan Giri tadi, bahwa selaku orang yang menyandang predikat sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka harusnya yang ditampilkan di mana saja kita pergi dan berada, seharusnya orang mengenal Kristus, mengenal Yesus melalui pribadi-pribadi kita. Nah, ini yang perlu ditekankan, bahwa setiap orang yang percaya, nah di sini adik-adik mahasiswa yang khususnya yang ada di pengurus UPK MK di FMIPA yang sedang melaksanakan kegiatan ini, ibadah, bahkan ada kegiatan-kegiatan lain khususnya di kampus. Di sana kita memang betul-betul tahu persis bahwa kita itu adalah diutus oleh Tuhan, dibekali melalui organisasi ini, dan nantinya apabila kan kita enggak tahu masing-masing kita nanti profesi, karena pengalaman saya selaku pengajar, pernah saya ke bank, saya ketemu mungkin temannya Giri yang SSI, saya ketemu di bank. Saya pernah ke bandara, saya ketemu, Ner, saya di Jakarta sudah kerja begini. Saya enggak sempat tanya apakah dia jadi guru, enggak. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Nafel tadi, bahwa itu sebagai duta-duta Kristus yang merepresentasikan bahwa kita ada di instansi manapun, tetapi orang mengenal kita sebagai utusan Kristus, atau orang mengenal kita sebagai pribadi atau memperkenalkan Kristus melalui pribadi kita di mana kita bekerja. Nah, ini yang menjadi sangat menarik, karena jangan, ya memang tertarik dengan pemaparan penyampaian Pak Nafel tadi. Memang perlu didefinisikan kembali mengenai pelayanan. Terus terang Pak Giri, pernah dulu ada pengalaman, ada satu mahasiswa datang yang sudah berapa tahun belum selesai. Begitu tanya, kalau belum selesai juga, kita kok Amner sibuk di pelayanan. Nah, saya tidak terus lebih jauh apakah pelayanannya di kampus atau pelayanan di gereja di mana dia berdomisili.
Tidak jelas, tapi dia bilang itu sibuk dengan pelayanan. Nah, itu yang jadi persoalan. Sibuk pelayanan, tapi studinya berantakan. Nah, pengalaman saya lihat tadi, saya ada berapa bekas musuh saya yang saya lihat luar biasa. Ada si Nadia, luar biasa Nadia itu sudah selesai. Ada yang dari prodi ilmu fisika, lupa namanya, kalau lihat mukanya saya kenal. Dan memang mereka itu ada satu yang saya lihat mungkin katanya tadi tingkatnya Giri yang dari Guatemala, si Andre Momongan itu saya lihat sudah selesai juga S2-nya. Nah, itu sama-sama plan. Jadi ini luar biasa kalau memang benar-benar kita dalam pelayanan, dalam studi, ya harus kita mengandalkan Tuhan, bahwa ayat yang pekan kita tadi, bahwa apa saja yang kita perbuat untuk Tuhan. Maka saya percaya bahwa selaku pengurus di UPKMK ini dan orang-orang yang akan dibawa memperkenalkan Kristus kepada mereka, harus jelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa melayani itu harusnya seperti ini. Supaya benar-benar kita menjadi duta-duta Kristus atau memperkenalkan Kristus melalui pribadi kita masing-masing. Terima kasih Gary, waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mner untuk sharingnya, sangat memberkati kita ya. Mner Marianus juga Mner Navel, ya. Nah, ada juga yang disampaikan oleh Mem Cici di Zoom chat, dan senada dengan apa yang telah disampaikan oleh dan Naval ataupun Marianus tadi, bahwa kita cenderung mengkotak-kotakan bagian pelayanan dan yang lain. Jadi kalau seperti yang Kak Naval bilang tadi, kalau bukan pelayanan mimbar berarti bukan pelayanan ya. Kita cenderung seperti itu. Namun itu bukan satu cara berpikir yang tepat. Tadi telah disampaikan oleh Naval maupun Marianus tentang bagaimana kita betul-betul mengintegrasikan seluruh apa yang kita lakukan itu dalam ranah atau dalam konteks berpikir kita bahwa itu adalah pelayanan yang kita lakukan. Oke, mungkin bagian-bagian ini yang telah di-sharingkan oleh para alumni, bahkan para dosen, para pemerhati pemelayanan kita ya di OPKM MKF MIPA. Jika ada yang lain ingin ditambahkan oleh para alumni ataupun pengurus yang saat ini sementara melayani, atau dikembalikan ke MC dulu jika ada pertanyaan yang lain yang ingin ditujukan, baik kepada Kak secara khusus, ataupun kepada rekan-rekan alumni yang lain, atau para dosen yang menjadi di pelayanan UPKMK MIPA kita saat ini. Kembalikan ke Sil dulu ya, silakan Sil. Atau waktunya sudah selesai ya? Nah, dikembalikan ke MC dulu. Pertanyaan. Ya, silakan deh, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, baik kepada Kak ataupun kepada Mohon maaf Kak, karena berhubungan ada hujan di sini, jadi suara Kak tadi kurang kedengaran. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Sisil, karena sangat menarik perbincangan tadi antara Kak Gary dengan partisipan yang sudah hadir pada hari ini dan telah bergabung di hari ini. Nah Kak, saat ini Sisil mau bertanya, karena ini mengenai kehidupan Sisil secara pribadi, di mana melalui pelayanan ini antara studi dan pelayanan, ini kan berbicara tentang dunia kampus. Jadi Sisil ingin bertanya, apakah sangat penting untuk kita bergaul dengan orang-orang yang sama-sama memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi? Mungkin Kak bisa memberikan saran, atau mungkin Kak bisa sharing mengenai pergaulan atau apapun yang berkaitan dengan studi atau pelayanan yang mungkin bisa menjadi contoh untuk Sisil ikuti. Ya, terima kasih Sil untuk pertanyaannya.
Dan Marianus mohon pamit. Terima kasih banyak Benar ya telah bersama-sama dengan kita saat ini, telah sharing dan membagikan berkat kepada kita saat ini sebelum Kak jawab pertanyaan Sisil. Makasih Benar. Tuhan memberkati. Nah, sangat penting untuk kita terlibat dalam komunitas yang baik. Karena seperti yang kita tahu bahwa pergaulan yang baik itu sangat mempengaruhi kita. Sebagaimana juga dengan pergaulan yang buruk ya. Pergaulan yang buruk nanti akan membuat kita atau kemudian kalau kita tidak memiliki dasar yang baik, maka kita mungkin saja bisa terlibat bersama-sama dalam pergaulan yang buruk menjadi kemudian seperti lingkungan pergaulan kita. Namun kalau kita bicara tentang konteks pergaulan kita sebagai mahasiswa yang melayani di UPK MKF MIPA, saya pikir ini adalah sebuah wadah yang sangat baik untuk teman-teman kemudian berkumpul, untuk teman-teman kemudian bersama-sama melayani. Ini adalah wadah yang bukan hanya menjadi wadah di mana kita kemudian meresponi kasih Allah kepada kita, namun di dalam wadah ini juga saya percaya orang-orangnya adalah orang-orang yang jika telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka adalah orang-orang yang rindu untuk bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai tujuan untuk bertumbuh serupa dengan Kristus adalah sebuah perkumpulan yang baik. Nah, kenapa kemudian jaringan alumni diharapkan ada? Karena kami ketika masuk ke dunia kerja menjadi alumni, kami rindu untuk kemudian tetap bersama-sama, istilahnya tetap panas di dalam api pelayanan ini, di dalam visi amanat agung yang telah kita terima di dalam pelayanan kampus. Oleh karena itu, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam sebuah wadah pelayanan itu sangat kami rindukan sebagai alumni. Di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah aktivitas kami, ketika kami keluar dari kampus. Nah, dan kalau ditanyakan kepada beberapa alumni, atau mungkin ke semua alumni, mereka ingin sekali tetap berada di dalam masa-masa pelayanan di sebagai mahasiswa ya di kampus di UPK. Kalau Kak sendiri sih Kak rindu untuk kembali menjadi mahasiswa yang melayani di UPK. Nah, namun saat ini Tuhan mempercayakan kami dalam skop pelayanan kami yang ada di ini. Namun ketika UPK panggil, pasti semua alumni kalau dipanggil untuk membagi firman, pasti semuanya akan memprioritaskannya, akan bersedia gitu. Karena kami melihat bahwa wadah ini penting ada dan untuk tetap ada sampai nanti Tuhan datang. Karena di dalam wadah ini diharapkan kita dapat bukan hanya saling membangun untuk bertumbuh, kita juga akan menyampaikan kebenaran dan Injil Kristus itu kepada orang lain. Nah, bukan hanya kalau UPK MKF MIPA bagi teman-teman semester 2 ya yang mungkin bergabung dalam ibadah saat ini melihat sebagai wadah pelayanan saja, namun wadah ini juga adalah wadah yang membentuk pribadi kita dan karakter kita. Kalau kita dengar juga seperti yang disampaikan Kak Nafel tadi, bagaimana kita belajar manajemen waktu, manajemen banyak hal ya di UPK dipelajari. Nah, kalau teman-teman ikut di sidang-sidang UPK dulu ya, yang kalau yang Kak tahu dalam sidang-sidangnya di UPK, banyak hal yang kemudian Kak pelajari dan kita bisa gunakan saat ini ya, atau Kak pribadi gunakan di dalam pekerjaan gitu. Hal-hal yang dipersiapkan di kampus atau yang Kak pelajari di kampus, akhirnya saat ini betul-betul membangun dalam pelayanan Kak, baik di dalam pekerjaan, dalam gereja ataupun di masyarakat. Ini Kak dapatkan di kampus bukan waktu belajar saja sebagai mahasiswa, namun dapatkan ketika terlibat bersama dalam organisasi pelayanan yang ada di kampus di dalam UPK ini. Kalau dilihat divisi dan misi UPK, salah satunya adalah menempatkan orang di pusat-pusat pengaruh. Maka jangan heran ketika Kak Nafel misalnya tergabung di UPK, Kak Nafel juga ada di BEM, ada di misalnya di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain. Diharapkan apa? Agar supaya kita juga menggarami bagian itu seperti yang disampaikan Kak Nafel juga. Nah, jika kita yang kemudian telah menerima Kristus dan memahami dan menyadari akan pentingnya pelayanan yang dilakukan, tidak terlibat di sana, lalu siapa yang akan terlibat di sana? Nah, jadi jangan berharap kemudian bahwa organisasinya akan bagus kalau kemudian kita yang mengerti bagaimana harusnya organisasi itu bagus dijalankan tidak ada di sana. Nah, bagi teman-teman yang saat ini terlibat juga di dalamnya, nah, teman-teman perlu membawa warna kalian. Warna sebagai anak-anak yang telah
menerima Kristus, orang-orang dalam pelayanan UPK atau pelayanan dalam konteks umumnya, bawa ke dimanapun Tuhan percayakan teman-teman berada nanti dalam tugas tanggung jawab teman-teman, gitu. Jadi kalau di UPK atau seperti yang dikatakan MC tadi, Kak Navel, Marianus, kalau ketika ada di UPK, ketika ada ibadah kelihatan rohani sangat. Namun ketika ada di tempat lain, misalnya ada di rapat AMJ, rapat BM, atau teman-teman ada di pelayanan di masyarakat, tidak kelihatan bahwa teman-teman adalah duta-duta Kristus. Nah, jadi kita sudah cukup panjang ya Sil ya. Intinya adalah wadah ini akan membantu kita yang terlibat dalamnya untuk berkembang, untuk menjadi pribadi mahasiswa yang bukan hanya pintar secara intelektual, namun juga pintar secara emosional, juga dalam bagian-bagian lain yang bisa kita pelajari dalam wadah ini. Makasih deh. Itulah sharing yang boleh Kak Gary bagikan kepada kami. Semoga apa yang Kak Gary sharingkan dapat berguna bagi kehidupan kita secara pribadi dan kita boleh menyeimbangkan antara studi dan pelayanan. Nah Kak, tak terasa ya kita sudah berbincang-bincang selama ini dan kita harus menyudahi talk show pada hari ini. Oh iya, Sil, mohon maaf ya Kak potong sebentar. Dan belum saat ini menutup kegiatan kita saat ini, ada closing statement yang ingin Kak sampaikan dalam diskusi kita yang sudah disampaikan baik oleh Kak maupun oleh senior-senior bahkan dosen-dosen yang menjadi motivator ya dalam pelayanan UPK MKF MIPA. Semua yang kami bicarakan, semua yang kami sampaikan dan yang akan teman-teman nanti alami dalam pelayanan ini, semuanya akan dapat teman-teman lakukan intinya ketika Kristus itu betul-betul hadir dalam hidup kalian. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Semua yang kita bicarakan tadi bisa kita lakukan, bisa kemudian menjadi berkat bagi kita ketika Kristus bertahta dalam hati kita. Jadi pada kesempatan saat ini Kak ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada ibadah saat ini, untuk kemudian kembali melihat tahta hati kita. Kita yang dulu pernah melayani, kita yang saat ini sementara melayani, kita lihat siapa yang kemudian menjadi penguasa di dalam tahta hati kita, yang mendorong pelayanan kita. Ketika kita melihat bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah mati untuk kita. Kristus adalah Tuhan yang menebus dosa-dosa kita. Dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Kristus yang diam di dalam hati kita, yang akan memampukan kita untuk kemudian mampu melakukan pelayanan ini. Mampu menyeimbangkan antara studi dan pelayanan. Tidak lagi kemudian mengkotak-kotakan antara hal yang duniawi dan hal yang rohani. Namun kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bagi kita yang kemudian rindu Kristus bertahta dalam hati kita, saat ini Kak ingin mengundang kita semua, atau saya ingin mengundang kita untuk berdoa, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita yang sudah pernah dan satu kali dalam hidupnya kemudian pernah mengundang Kristus, biarlah ini menjadi rekomitmen kita untuk terus mengingat bahwa Kristuslah yang harus bertahta dalam kehidupan kita. Kita yang rindu agar supaya studi kita menjadi pelayanan, studi kita menjadi berkat, hal-hal yang kita lakukan menjadi berkat. Mari kita undang Kristus untuk masuk ke dalam hati kita, menuntun kemudian langkah kehidupan kita. Saat ini Kak ingin men-sharingkan sebuah saran doa bagi kita yang rindu untuk berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mengundang Tuhan untuk masuk dan bertahta dalam kehidupannya. Bagi kita yang sudah dan pernah kemudian berdoa, mengundang Kristus masuk ke dalam hatinya, biarlah ini mengingatkan kita kembali dan memberikan komitmen kepada kita tentang siapa yang harus bertahta dalam kehidupan kita. Berikut adalah saran doa yang
kita akan doakan sama-sama kesempatan saat ini. Jika ini menjadi kerinduan juga teman-teman, maka mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Akan berdoa dan kita bisa mengikutinya di dalam hati atau dengan bersuara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kristus yang telah bertahta dalam hati kita kiranya akan mendorong kita, memampukan kita untuk kemudian bisa terus menjadi teladan, terus menyeimbangkan antara studi dan pelayanan kita, juga kiranya akan terus menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, saya kembalikan kepada Sisil. Terima kasih. Saat ini kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan dituntun oleh pembicara. Kita nyanyikan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah berlalu dan firman yang telah Engkau izinkan untuk kemudian kami dengar pada kesempatan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah terus kami dapat hidupi dalam tugas kami sebagai mahasiswa secara khusus ya Tuhan, juga dalam pelayanan kami sebagai guru, sebagai dosen, ataupun dimanapun Engkau mengizinkan kami melayani. Biarlah ya Tuhan kami terus melihat bahwa apa yang kami lakukan seperti kami lakukan untuk Engkau. Kami dituntut untuk kemudian melakukan yang terbaik, sehingga orang bisa melihat bahwa pribadi Kristus ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya menuntun kami dan berkuasa atas tahta kehidupan kami, terus mengarahkan kami untuk kemudian dapat hidup semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, di kesempatan saat ini kami mau berdoa buat UPK MKF MIPA. Terima kasih wadah ini masih ada dan akan terus ada, kami percaya. Biarlah ya Tuhan pelayanan yang ada di UPK MKF MIPA terus ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk kemudian kami mendatangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati pengurus yang ada di tengah-tengah studi mereka, di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan, kiranya Engkau yang terus memberkati. Pun juga dengan kami semua. Biarlah ya Tuhan ada kerjasama yang baik antar pengurus untuk kemudian dapat menghadirkan pelayanan yang ada di UPK MKF MIPA secara khusus di kampus Unima ya Tuhan secara umum, bahkan pun dimanapun Engkau mengizinkan kami melayani. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang hadir, bahkan kami juga mau mendoakan secara khusus saat ini Tuhan, buat para alumni juga yang bisa berkesempatan saat ini hadir dan berbagi bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa mereka telah menjadi berkat, bukan hanya ketika mereka menjadi mahasiswa, bahkan pun ketika saat ini mereka dalam ladang pelayanan mereka. Sebagai dosen, sebagai guru, di tempat Engkau mengizinkan mereka melayani, kiranya Engkau terus tambah-tambahkan hikmat,
sehingga kemudian mereka terus dapat menjadi seorang duta Kristus yang kemudian akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memberkati juga semua kami yang hadir, yang ada bahkan mitra-mitra pelayanan yang hadir pada saat ini, kiranya Engkau terus memberkati dalam bidang pelayanan mereka, dalam wadah-wadah pelayanan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati pelayanan mereka. Setiap mahasiswa juga yang hadir pada kesempatan saat ini, kiranya Engkau yang berkati, biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan betul-betul akan kami hidupi dalam tugas sebagai mahasiswa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami juga mau mendoakan buat orang tua kami, pihak-pihak yang membiayai kami di bangku kami berkuliah ini. Berkati ya Tuhan setiap mata pencarian. Bahkan jika ada di antara kami yang kemudian harus bekerja untuk memenuhi tanggung jawab, untuk memenuhi ya Tuhan kebutuhan kami sebagai mahasiswa. Kiranya Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, orang tua kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang telah menyertai kami hingga sampai saat ini, juga pun akan menyertai kami pada waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Geri karena sudah menjadi pembicara pada ibadah fakultas hari ini, dan semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Geri beserta dengan keluarga. Saat ini kita akan mengikuti sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan dibawakan oleh unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan disampaikan oleh Anggreni Pondaang. Pada saudara disilakan. Shalom. Yang saya hormati, dosen-dosen pembina yang boleh hadir di saat ini, ada Menir Navel Mangelep MPD, dan juga tadi sempat bersama-sama dengan kita dalam ibadah, ada Dr. Marianus MSI. Yang saya hormati, pengurus Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen Unima yang boleh hadir di saat ini. Yang saya hormati, pengurus UPK se-Unima dan juga mitra pelayanan yang boleh hadir di saat ini. Yang saya hormati pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA Unima dan UKM serta HMJ sefakultas FMIPA Unima. Yang saya hormati seluruh teman-teman mahasiswa di lingkup Fakultas FMIPA Unima di saat ini yang boleh mengambil bagian dalam ibadah. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, khususnya bagi pengurus UPK MKF MIPA, sehingga saat ini boleh melaksanakan ibadah fakultas. Ibadah fakultas kali ini kami mengangkat tema studi atau pelayanan. Tema ini diangkat supaya diharapkan kita semua, mahasiswa Kristen yang ada di kampus FMIPA Unima, selain menyadari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar dengan baik, sehingga pun kita boleh mendapatkan IPK yang baik, kita juga dapat melayani Tuhan di kesempatan yang Ia berikan, tentunya di tempat dimanapun kita pergi dan berada. Studi dan pelayanan sangat penting, dua-duanya sangat penting. Namun kita pun harus memanajemen waktu dengan baik, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara kita tadi, dan juga yang sudah di-sharingkan oleh Menir Navel tadi, bahwa ketika kita melakukan keduanya, studi atau pelayanan, kita harus memanajemen waktu dengan baik, sehingga nilai studi kita baik, dan pelayanan pun tetap maksimal kita lakukan. Jangan sampai misalnya kita melakukan pelayanan terlalu sibuk sehingga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kita lupakan sehingga tidak menghasilkan nilai yang baik dalam studi. Jadi yang terutama pun kita melakukan studi dan pelayanan itu keduanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari UPK MKF MIPA lainnya seperti ibadah doa dan puasa dan juga pembinaan. Dan sampai jumpa di ibadah fakultas selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya sambutan dari Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Manado yang akan disampaikan oleh Liandi Kewas. Kepada saudara disilakan. Selamat sore semua. Apa suara saya boleh terdengar? Selamat sore. Jadi tentu bersyukur boleh bersama-sama di hari ini. Dan tentunya yang saya hormati pembicara kita di saat ini, Kak Geri Tiku Lembang, SSI, yang sudah boleh membagi berkat, sharing-sharingkan tentang materi yang sangat luar biasa di hari ini. Dan tentunya yang saya hormati dosen-dosen pembina yang hadir di saat ini, tadi sudah disebutkan oleh pengurus. Yang saya hormati dari para tamu undangan, mungkin dari lembaga kemahasiswaan, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ADPM, Himaju, bahkan UKM-UKM yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan tentu yang saya hormati pengurus UPK MKF MIPA, ada Putri dan kawan-kawan yang ada, dan tentunya yang saya hormati seluruh mahasiswa ilmu pengetahuan alam yang boleh bersama-sama hadir di ibadah fakultas di hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena sebenarnya tadi sudah komunikasikan mau ibadah sama-sama di tempat syuting yang dilaksanakan, cuma karena berhalangan karena terkendala cuaca sehingga tidak bisa ke sana, sehingga ibadah dari sini. Dan tentunya memang tema yang sangat menarik dan juga sangat bagus yang sudah disediakan oleh pengurus, di mana yang pasti ketika orang mengikuti ibadah ini bertanya-tanya, pelayanan atau studi. Ya, saya juga ketika melihat pamflet yang dikirimkan oleh pengurus memang bertanya-tanya apa yang akan dibukakan oleh pengurus. Nah, apa yang akan dibukakan oleh pembicara. Nah, ini memang suatu hal yang penting untuk kita lakukan, terlebih khusus apalagi di BPMK maupun di UPK. Ini hal yang harus kita perhatikan bersama tuh. Karena kita semua boleh tergabung, kita semua boleh melayani di wadah ini, karena kita semua merupakan mahasiswa yang menuntut studi tentunya. Nah, untuk itu kedua hal ini memang tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri-sendirian, namun harus berjalan bersamaan, seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara. Tentu saya teringat dengan, tidak salah ini dari ibadah fakultas MIPA juga, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi ada ibadah fakultas itu pengurus memberikan tema 100% studi, 100% pelayanan, ya. Kalau tidak salah ingat, jadi pengurus pernah membukakan hal itu. Jadi langsung teringat juga dengan hal itu. Jadi ini intinya dari juang mengerjakan pelayanan dengan visi sama. Kita juga harus menjadi berkat di tengah-tengah studi dan masyarakat. Jadi intinya memang kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat. Dan saya lihat PKMKF MIPA tentu sangat bersyukur PKMKF MIPA boleh ada sampai saat ini, dan tentunya boleh menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa, dan tentunya itu dari dukungan dari sama sebagai saudara-saudara, dan tentunya terus mengandalkan Tuhan dalam setiap maupun keluarga. Dan saat ini kita ketahui bersama memang pemerintah secara berjuang
memikirkan solusi pemulihan, dan itu memang berdampak juga di setiap lini, di setiap instansi mahasiswa berdampak, terlebih orang sebagai organisasi pelayanan. Dan saya melihat UPK MK MIPA boleh beradaptasi visi yang ada. Tentu itu merupakan ya salah satu hal yang patut kita syukuri dan apresiasi untuk UPK MK MIPA melaksanakan ibadah fakultas kondisi yang ada, dan itu boleh jadi motivasi juga pelayanan-pelayanan yang lain UPK yang ada di Unima agar supaya juga memang sangat ini dan informasi klasta MK UPKM. Mungkin karena jaringan, dan selanjutnya ada sambutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan disampaikan oleh Saudara Rinaldi Mondikir. Kepada saudara disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Shalom. Yang saya hormati pembicara kita saat ini itu Kak Geri, serta tadi ada dosen-dosen yang sudah bersama-sama dengan kita dalam ibadah fakultas saat ini, ada Mer Naval dan Mer Marianus. Yang saya hormati pengurus BPMK Unima, pengurus UPKMK se-Unima, yang saya hormati pengurus lembaga, mahasiswa, dan UKM-UKM yang ada di lingkup FMIPA yang boleh bersama-sama, bahkan seluruh alumni yang sudah boleh bersama-sama dalam ibadah fakultas saat ini, dan juga yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota UPK MK FMIPA Unima. Tentunya puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua hanya karena izin Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama lagi Tuhan kumpulkan, walaupun masih dalam jaringan, kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah fakultas saat ini. Dan saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota UPK MK FMIPA Unima yang selalu memfasilitasi ibadah fakultas yang tiap bulan dilaksanakan. Tuhan Yesus kiranya memberkati seluruh pengurus, bahkan anggota yang ada. Nah, dalam ibadah ini tentunya tadi dalam sambutan-sambutan sebelumnya sudah disampaikan sesuai dengan tema yang telah diberikan dalam khotbah tadi, yaitu studi atau pelayanan. Nah, tentunya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk harus totalitas tentunya dalam melakukan pelayanan dan menjalankan studi dengan baik, nah, tanpa menjadikan pelayanan ini sebagai alasan kita untuk menutupi suatu kesalahan ataupun hal-hal penting lainnya. Nah, saat ini saya mengajak pada kita semua, mari kita tetap lakukan pekerjaan pelayanan yang sementara kita kerjakan,
untuk menjadikan berkat bagi sesama kita yang ada di sekeliling kita. Seperti yang sudah dikatakan tadi dalam firman Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 23, untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Mari kita selalu untuk meminta hikmat kepada Tuhan dalam menjalankan semua pelayanan, bahkan tugas kerja kita, sehingga kita selalu terus berpegang dan mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita masing-masing, terutama yang sementara melaksanakan tugas dan pekerjaan di lingkup FMIPA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Dikembalikan kepada penuntun acara. Terima kasih. Itulah sambutan yang bisa kita dengarkan tadi. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Graciela Tangka selaku Bendahara UPKMK FMIPA Unima. Kepada saudara disilakan. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk anugerahnya sehingga ibadah fakultas saat ini boleh terlaksana dengan baik. Sekalipun ibadah fakultas saat ini masih kita laksanakan secara virtual, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya mewakili pengurus unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen yang ada di FMIPA Unima, mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pembicara Kak Geri Tikulembang SSI karena yang sudah menjadi berkat bagi kita semua di saat ini, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada dosen-dosen Fakultas MIPA yang saat ini boleh hadir, ada Nirnavel Mangelop MPD, dan tadi ada Dr. Marianus MSI, yang juga merupakan dosen pembina UPKMK FMIPA Unima, diucapkan terima kasih. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada BPMK Unima, teman-teman UPK-UPK se-Unima, serta mitra-mitra pelayanan yang boleh hadir dalam ibadah saat ini, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA, UKM-UKM, serta HMJ-HMJ yang ada dalam lingkup FMIPA, yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini, diucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh mahasiswa Kristen FMIPA Unima, dan kita semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini, diucapkan terima kasih. Kami berharap teman-teman dapat kembali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah fakultas di bulan April. Dan akhirnya, Tuhan Yesus memberkati. Berkatimu juga. Dikembalikan kepada MC. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Allah agar kita hidup baginya. Mari dengarkan panggilannya, jadilah terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik di kampus sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen, di rumah, di lingkungan gereja, dan masyarakat. Terlebih ketika kita ada di kampus Unima ini. Mari kita hidupi panggilannya dengan melayani kampus ini pada masa muda kita. Berdiri bagi kampus. Cari pramugari
dosaku, agar ku hidup bagi Dia dengan panggilannya di gelapnya dunia. Bertanyakah diriku, masih adakah terang? Ku berdiri di panggilanmu, melayani kampusku pada masa mudaku. Berani berdiri menjamu, membangun umatmu bagi kemuliaan-Mu, Yesus. Ku berjanji hingga akhir hidupku, setia terus walau badai menghadap. Ku berdiri di panggilanmu, melayani kampusmu kami berdiri membangun umatmu bagi kemuliaan-Mu, Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan karena ibadah fakultas pada hari ini boleh berakhir sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di sisa kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga lewat ibadah ini kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik dan kehidupan kami boleh mencerminkan karakter Kristus. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Manado. Sampai jumpa di ibadah Fakultas bulan April dan Tuhan Yesus memberkati. Kamu juga Dikembalikan kepada pengurus UPKM KF MIPA Unima. Oke, baiklah teman-teman. Juga kakak-kakak yang boleh hadir dalam ibadah fakultas saat ini, bahkan dosen-dosen pembina. Saat ini kita akan mengambil dokumentasi dan silakan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil dokumentasi. Ya, jadi sini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Jadi nanti, oke. Yang lain, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, disampaikan terima kasih kepada semuanya yang boleh bergabung dalam ibadah fakultas saat ini. Dan selanjutnya bagi teman-teman pengurus boleh tetap stay. Dan terima kasih banyak Kak Giri yang boleh membawakan materi saat ini. Terima kasih banyak Kak. Ya, thank you ya, sudah dipercayakan. Karena bukan pengurus berarti boleh izin live duluan ya. Iya Kak. Oh, pengurus di sini tinggal, soalnya jadi hujan Kak, jadi natal kedengaran. mungkin nggak terlalu kondusif DPS. Oh iya ya. Oke. Kalau sih Kak boleh usul, ini masih ada ya pengurus ya yang tinggal ya. Kak boleh usul mungkin ke depan kalau kan masih online ya.
masih online mekanismenya. Mungkin untuk kalau buat talk show, tolong kasih itu ya, soalnya kita orang tua kalau bercerita suka panjang. Jadi dia punya durasi, harus kasih, nggak apa-apa kan, kan pakai Zoom, chat aja pribadi Kak, sekian jam lagi, oh ini panjang sekali Kak, lihat di waktu Zoom 2 jam 30 menit, panjang tuh waktunya. Nah apa-apa kasih ingat gitu ya. Atau mungkin yang mau jadi MC-nya atau moderatornya bisa pakai headset Bluetooth, atau bisa juga ada handphone di sampingnya supaya bisa kedengaran. Kalau talk show nantinya tanya jawab. Jadi kalau nggak kedengaran, nggak bisa saling cerita kan nggak enak. Iya, Menurut Kak sih begitu. Itu sih. Mungkin itu sedikit ya, teman-teman, masih mau ada evaluasi panjang lagi. Jadi Oke, Kak. karena akan ganggu lagi ya. Kak Iya, izin Kak. leave ya. Terima kasih banyak Kak Geri. Ya, Bung. Oke. Ya.